Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar Anda sekalian? Salam sehat, tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam renungan Riak Sabda yang akan kita dengarkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari, kita bersama-sama memperingati Santo Fransiskus de Sales atau dikenal sebagai Santo Fransiskus dari Sales. Apakah Bapak Ibu pernah mencari tahu tentang santo ini? Dia mempunyai ciri khas hidup yang sangat unik. Kita renungkan. Yang pertama, dia adalah seseorang yang pekerja keras. Maka tidak heran di usia dia yang 24 tahun, dia telah memperoleh gelar doktor hukum. Bayangkan di zaman itu. Dan yang kedua, hal yang unik berikutnya adalah tentang panggilan. Dalam perjalanan hidupnya dia merasakan gema panggilan itu begitu kuat yang ia rasakan setiap hari. Maka hal itulah yang mendorong dia untuk menjadi seorang imam, seorang pastor. Hidupnya sebagai seorang imam ketika itu berada dalam situasi umat yang terpecah. Maka dalam perjalanan panggilan ketika dia menjadi seorang imam, ia lebih memilih untuk menjadi misionaris ke daerah Prancis, di mana ketika itu situasi umat yang terpecah, banyak orang Katolik pindah agama. Itu hal yang menarik dari Santo Fransiskus dari Sales. Ia juga banyak menulis tentang hidup rohani. Dan karena pengalaman hidupnya dalam pelayanan, mengalami penghinaan, penderitaan fisik, dan juga hal-hal yang dapat menghambat dia, ternyata hal itu memiliki hasil yang banyak, hasil yang di luar dari dugaannya, yaitu banyak umat yang kembali menjadi Katolik. Dalam perjalanan waktu, gereja merefleksikan kisah hidup Santo Fransiskus dari Sales ini dan mengangkat dia menjadi pujangga gereja. Saat ini dia ditetapkan menjadi pelindung bagi para wartawan. Bapak Ibu, saudara-saudari, hal apa yang dapat kita peroleh dari Santo Fransiskus dari Sales ini? Hal yang pertama adalah dia berusaha untuk mengisi hari-hari hidupnya sebagai bukti kasih Allah yang nyata, yang terwujud dalam tindakan. Tidak hanya sebatas dua kata kasih Allah, tetapi diwujudkannya dalam tindakan. Hal ini yang mendorong ia menjadi misionaris ke daerah-daerah yang saat itu terpecah-pecah. Dan tidak hanya berhenti di situ, kasih Allah itu mengantar dia untuk menjadi dan berusaha setiap hari, bukan lagi setiap minggu, tapi hari per hari ia lakukan untuk menguduskan hidupnya. Hidup yang menjadi kudus. Maka hari ini kita bersama-sama merenungkan dan kita berusaha membawa diri kita mewujudkan kasih Allah. Dan yang kedua, berusaha mengantar diri kita agar menjadi kudus. Tidak melakukan hal-hal besar, saudara-saudari, tapi mari kita lakukan hal kecil dengan sesuatu, dengan niat yang besar. Kita percaya bahwa kegiatan sekecil apapun, tetapi kalau kita melakukannya dengan penuh kasih dan mampu membuat kita bahwa dengan apa yang kita lakukan itu mengantar kita kepada Allah, hal itu sudah menjadi ukuran rahmat yang kita terima. Semoga renungan yang kita dengarkan pada hari ini dalam Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30 yang mengatakan Yesus, dia selalu mengajak kita agar tetap menyampaikan kasih Allah
seperti yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Sales, itu juga yang kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.